Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Luar biasa ya, puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kita sampai hari ini kita masih bisa beribadah di rumah Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang bagi berdiri, kita akan menaikkan Mas Geminis Dimana. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Pagi ini kami datang dengan ucapan syukur Tuhan sebab yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Dan pagi ini kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Biarlah semua apa yang kami lakukan ini layak untuk kami memuji-Mu dan membawa hidup kami menjadi korban menyukai hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan tidak sukai ada di tengah-tengah hadir kami ini Tuhan Yesus, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kami yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya semua jemaat Tuhan hari ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan penuh kuasa Tuhan hari di tengah-tengah kita. Amin. Mari saya bawa dirinya bilang, mari menari buat Tuhan. Semua berkata, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu dan menjamah setiap hati kita yang mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
bersyukur pada semuanya Tuhan, aku bawa Yesus Tuhan. Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami terus bersyukur padamu Tuhan. Ada kuasa Tuhan mengalir atas hidup ini. Biarlah Tuhan selalu berkarir dalam hidup kami. Terus mengambil tangan. Buktikan rasa kekaguman cintamu kepada Tuhan. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand
Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan baik dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih, ini adalah hari yang baik, hari yang telah Kau izinkan kami ibadah tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, kami sudah bekerja keras di sepanjang minggu ini, dan inilah waktu kami untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Apapun masalah hidup kami, sakit penyakit, kami percaya bisa disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Semua masalah kelesuan dan juga kesedihan kami percaya Kau adalah penghibur yang luar biasa. Ketika kami menghadapi keputusan yang harus kami putuskan, kami percaya Kau adalah penasihat yang ajaib, yang sanggup memimpin kami kepada pertimbangan dan keputusan yang paling tepat, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami siap untuk belajar. Penuhi kami dengan hikmat daripada Tuhan. Roh jahat yang akan mengganggu, dihalaukan dalam nama Yesus Kristus. Kami semuanya sukacita dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, dan kami akan doa kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Kita mensyukuri untuk segala kebaikan Tuhan. Amin. Apapun masalah hidup kita tetap percaya meskipun belum beres, tetapi di hadapan Tuhan pasti akan beres. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar saudara sekalian tentang kebiasaan yang baik antara boros dan menabung. Ini adalah hal yang kita akan renungkan pada hari ini saudara sekalian, karena kita dalam mengatasi masalah keluarga tentunya mengatasi secara rohani dan juga secara hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Permasalahan keluarga salah satu pemicunya adalah masalah keuangan. Kurang uang bisa masalah, banyak uang juga bisa bermasalah. Betul saudara sekalian? Kita mengalami ini semuanya. Ibu-ibu mengaku ya. Nah, ibu-ibu ini kan bicara tentang kurang uang, ya bagaimana dapurnya bisa ngebul. Nah, kebanyakan duit juga bagaimana ya? Konsentrasi kita bukan kepada Tuhan lagi, bisa jadi saudara sekalian. Dan juga ketika bapak-bapak sudah punya uang banyak, kita juga berpikir, aduh bapak sering kemana-mana gitu ya. Katanya meeting saudara, tetapi ternyata meeting bahasa Jawa, meeting saudara. Dan kita menghadapi masalah yang luar biasa hari-hari ini, dan kita melihat itu tidak juga luput keluarga-keluarga hamba Tuhan, banyak sekali saudara sekalian ya. Nah, apalagi kita sebagai orang Kristen itu adalah sebuah nama kelompok yang dipertanggungjawabkan luar biasa. Dan iblis suka menyerang dalam hal itu. Dan salah satunya adalah dalam hal keuangan. Kurang uang masalah, banyak uang juga masalah juga. Yang baik adalah cukup atau mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Kita akan baca sama-sama dalam Ibrani 13 ayat 5. Di depan ada 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya bahwa cukup itu sangat paslah ukuran Tuhan itu. Karena cukupnya buat warga di Kelapa Gading beda dengan di Depok saudara. Cukupnya di Kalimantan beda lagi dengan di Papua. Cukupnya Kalimantan beda lagi di Nias misalnya, di Aceh, dan berbagai hal saudara sekalian. Di tempat-tempat lain itu cukupnya beda-beda tentunya. Nah, ibu sekalian, dalam keluarga juga seperti itu kan. Cukupnya kita beda-beda. Ya, keluarga besar cukupnya ya mungkin 5 juta. Nah, keluarga kecil mungkin 2 juta cukup begitu. Tetapi sungguh indah bahwa Tuhan sudah memberikan kita mental, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Syukuri apa yang ada. Tidak usah pengen seperti orang lain. Untuk memotivasi diri kita boleh untuk menjadi seperti orang lain. Bagaimana ya? Orang bisa sukses seperti itu, caranya bagaimana? Dan kebanyakan orang sukses itu tidak langsung sukses saudara. Tidak karena dia punya warisan yang besar kemudian langsung sukses, tidak, belum tentu. Yang artinya adalah anak-anak yang keluarga kaya pun kalau tidak bisa memanage keuangan dengan baik, tidak bisa memanage perusahaan dengan baik, lama-lama juga kolaps sudah. Betul? Jadi artinya kita akan bicara bukan masalah bagaimana kita pandai secara
pendidikan, tetapi bagaimana kita diberikan hikmat marifat daripada Tuhan. Kita percaya sekalian, saya membayangkan bapak kita pada saat kita waktu itu bukanlah orang-orang yang sekolah tinggi, tetapi mereka bisa memanage keuangan dengan baik. Itu luar biasa. Mereka nggak sekolah, tetapi mereka ahli keuangan, ahli ekonomi, saudara sekalian. Tentunya kita beda di kota Depok ini ya. Nah lanjut, dalam IMK mengatakan orang yang malas harus, nah pembacaan kita dalam Amsal 6 ayat 6 sampai yang ke-11 saudara ya. Kita akan baca bergantian nanti. Saya ayat 6 dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara akan membaca selanjutnya. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Yaitu kata-kata saya itu. Ia duduk berpangku tangan untuk beristirahat dan ia berkata, aku tidur sejenak, aku mengantuk. Silakan. Ya, keuangan yang sehat adalah salah satu pilar yang dibutuhkan di dalam keluarga. Namun ada tantangan tentang ini, yaitu gaya hidup boros yang menghancurkan. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjebak pada gaya hidup yang boros? Yang pertama adalah meneladani semut. Ayat 6 tadi mengatakan orang yang malas harus memperhatikan cara hidup atau kebiasaan semut dan belajar daripadanya. Semut adalah binatang yang rajin. Kerajinan akan membawa seseorang kepada kehidupan yang lebih baik, berhasil dan sukses. Prinsip Alkitab tentang keberhasilan bahkan keberuntungan, Yosua 1:8, 1-2-3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saya mengulang ayat ini saudara sekalian. Jadi buat kita itu tidak cuma berhasil, tetapi keberuntungan, kata orang Chinese, hoki, itu ada pada kita. Amin. Dan saya lihat keluarga-keluarga ketika bersaksi itu kebanyakannya malah masalah keberuntungan, saudara. Jadi bukan masalah keberhasilan. Kalau keberhasilan itu terukur, dia pandai, insinyur, dia memang sekolah sarjana ekonomi, dia sarjana hukum, makanya dia berhasil di situ. Itu kecakapan, saudara. Tetapi ketika seseorang bukan sarjana ekonomi dan bisa mengelola keuangan dengan baik, itu adalah keberuntungan. Amin, ibu-ibu. Ibu-ibu ini ahli keuangan luar biasa. Ya, tepuk tangan buat ibu-ibu kita. Ya. Jadi sederhana, tetapi anak-anak sekalian, kau harus menghargai mamamu. Setuju ibu-ibu? Amin. Setuju ibu-ibu? Amin. Ya, sebagai bapak-bapak juga tidak selalu yang lulusan tinggi banget, tetapi dia bisa mengelola keluarga dengan baik. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Siapa yang di Depok merantau, angkat tangan, termasuk saya. Nah, kita melihat pada saat itu loh. Kita ada di Nias, kita ada di Lampung, kalau saya, saudara ada di Kupang, saudara ada di Aceh, kemudian sampai ke Depok ini, kata orang Batak apa? Jadi seperti Blambir. Artinya pantang pulang sebelum berhasil. Kalau Blambir kan sebelum pantang. Dan saya melihat bagaimana loh teman-teman kita itu luar biasa, berkarya luar biasa. Jadi mulai dari jalan-jalan, maksudnya usaha di jalan begitu ya. Ya tetaplah. Nah, saya kemarin pesan kepada anak-anak muda kita supaya engkau tidak cari-cari jabatan dalam, kalau memang belum dapat enggak usah lah. Apapun kau lakukan, yang penting rajin, yang penting kau tulus melakukan itu. Berkat datang bukan sekedar dari gaji, tetapi dari Tuhan. Tidak banyak keluarga kita yang punya gaji sekali, ya. Tetapi mereka bisa hidup sampai sekarang oleh karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana Tuhan memelihara itu unik dan aneh, saudara sekalian. Ada aja
Ya, ketika ibu-ibu berkumpul, aduh besok mesti masak apa gitu ya. Tiba-tiba, tok, shalom. Ada yang kasih beras, canting beras atau kangkung begitu ya. Nah, kadang kita juga bicara ini aneh. Bagaimana Tuhan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Maka saya berani katakan bahwa di dalam kesusahan kita, kadang kita bersyukur. Karena di situ Tuhan tolong dan merasa kita. Amin. Kalau duit banyak dan kemudian bisa jalan-jalan, bisa beli ini, beli itu, orang nggak terlalu heran sama kita. Betul ya? Tetapi kalau orang sedang tidak berkemampuan, terus teman bisa mendapatkan itu namanya keberuntungan. Ya. Jadi kita lebih banyak beruntung karena Tuhan yang baik. Amin. Tetap hargai kasih setia Tuhan. Bagaimana seseorang bisa menyembah dengan baik ketika dia mengingat kasih Tuhan? Siapa yang masih ingat kasih Tuhan? Angkat tangan. Sekali lagi, siapa yang ingat kasih Tuhan? Luar biasa. Kalau saya suruh bersaksi satu-satu, waduh panjang sekali. Ya. Dan kita bilang, aduh puji Tuhan bagem, sampai hari ini saya masih bisa nafas. Puji Tuhan ya, saudara sekalian, kita kebanyakan adalah orang-orang yang beruntung. Semut juga mengajarkan bahwa kerjasama adalah hal penting untuk dilakukan agar bisa meraih tujuan. Nah, saudara sekalian, kerjasama penting di dalam kehidupan kita. Dan saya katakan bahwa setiap kita harus ada teamwork, meskipun di dalam keluarga. Bayangkan saudara sekalian, ketika suami punya keinginan kemudian tidak didukung istri, nggak akan berjalan dengan baik. Dan kata orang begini, jadi suami sukses itu oleh karena istri-istri yang berdoa mendukung mereka. Amin ibu-ibu. Makanya doakan suamimu. Ketika sakit doakan, ketika belum banyak duitnya tetap doakan itu. Dan saya kemarin lihat, kagum sekali, ada seorang artis yang pernah tenar di saatnya itu. Dan karena tenar dia mendapatkan istri yang cantik. Dan akhirnya si hostnya Melanie Ricardo itu tanya, Bang, bagaimana? Biasanya artis ya, kalau waktu lagi duitnya banyak itu dia tetap setia gitu ya. Jadi kita itu dengan prinsip ada uang abang saya, nggak ada uang ya, kok melayang tuh jahat banget ya, abang tendang gitu ya. Nah kemudian ditanya, kenapa ya? Sampai engkau kan sudah nggak laku lagi ya. Artis itu laku kalau dapat job atau dapat endorse, dapat syuting atau apa begitu ya. Nah ketika nggak ada, dan bahkan ada yang sampai jualan roti, ada yang sampai penuh di emperan. Dan saya kagumnya mereka adalah mereka itu tidak jaim gitu ya. Makanya anak muda jangan terlalu jaim. Kemarin kita sharing sama anak muda, kemudian anak Gen Z bilang, Bagem, sekali-kali kita ngamen. Ya, saya ingat waktu di Juanda itu kan ada lapo-lapo banyak ya. Nah, saya pernah makan di situ dan sama siapa waktu itu ada pemuda-pemuda Kristen yang ngamen di situ. Dan kemudian saya tanya, Feby, mau nggak ngamen? Kamu kan gitarnya bagus gitu ya. Dia ketawa saja. Nah, saudara sekalian, artinya nggak usah jaim-jaim dulu lah. Saya kagum dengan beberapa orang yang pada saat ibadah mereka pakai sanggul, mereka pakai ulos, mereka pakai yang cakep-cakep begitu. Setelah di kerjaan bagaimana? Tambal ban loh ibu-ibu tuh. Betul ya? Saya sangat kagum dengan seperti itu. Nah kadang-kadang kita itu jijian atau apa ya. Saya percaya kalau orang rajin itu tuh Tuhan akan menghargai kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan? Menyimpan untuk masa depan. Ayat 7-8, semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas, tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Semut tahu persis bahwa pada musim panas akan ada kesulitan mendapatkan bahan makanan. Itu sebabnya mereka menyimpan selagi masa bisa. Hal ini adalah pelajaran penting tentang menabung, yaitu mempersiapkan sesuatu untuk hari depan. Kita bicara tentang investasi, saudara sekalian. Adalah sesuatu yang dilakukan hari ini untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi
di hari depan. Ini bukan karena tidak punya iman. Ini bukan karena tidak beriman, namun karena berhikmat. Zaman dulu ada tabungan jago, saudara sekalian. Ya, tetapi sekarang investasinya yang beda, saudara sekalian. Yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan? Melawan kemalasan. Ayat 10-11, ia duduk berpangku tangan untuk beristirahat, dan ia berkata, aku tidur sejenak, aku mengantuk. Tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Agar tidak terjebak dalam hidup boros, kita perlu membangun kebiasaan hidup rajin. Jangan malas. Hal yang paling rusak adalah sudah malas, hidup boros. Nah, itu akan menciptakan kehancuran. Ya. Jadi bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, Gen Z? Apakah engkau malas, udah malas, boros lagi? Nah, akan menghadapi kehancuran berikutnya. Tips praktis adalah belajar menabung, belajar berinvestasi. Nah, kita harus bijak terhadap yang namanya judi online dan kemudian pinjaman online. Saya katakan begini, Pak Sigit, apakah orang Kristen tidak boleh berhutang? Yang saya boleh katakan itu, yang penting bisa bayar. Ya, yang penting bisa bayar. Ya, karena tidak mungkin seseorang tidak berhutang. Kayaknya tidak mungkin. Ya. Dan bahkan pengusaha besar pun ketika uangnya triliunan, nah kan dikasih tuh opsinya yang selanjutnya adalah bukan opsi tapi listnya adalah hutangnya berapa, miliaran mereka. Ya, jadi artinya ya boleh tidak boleh, yang penting bisa bayar. Setuju? Ya, bukan berarti habis ini ya udah kita cari pinjaman itu. Dan tanya sama sebelahnya, lu punya duit nggak? Nggak, saudara sekalian, kita harus hati-hati lah, bijak dalam judi online dan juga sampai kepada pinjol. Prinsip menabung secara rohani, saya akan bahas mengenai ini saudara sekalian. Nah kan orang bertanya, Pak, kita bicara tentang menabung, investasi, kadang-kadang jangankan sampai bulan yang baru tengah bulan aja gaji sudah habis. Ada beberapa orang yang ngutang di kantin kantor, ada yang beberapa orang kasbon gitu ya, sama bos-bos kasbon ya, supaya nanti gaji untuk bulan depan akan ditutup gitu saja. Kita berpikir kita nggak bisa nabung, Pak. Ya, kita nggak bisa nabung. Kita bukanlah orang-orang yang banyak uang yang cukup. Saya tahu itu saja. Saya tahu bahwa jemaat Tuhan di tempat ini bukanlah jemaat yang high class, tetapi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Setuju? Ya, kita bukan orang yang berkemampuan. Kita bukan orang yang 100% mandiri, punya rumah pribadi, punya kendaraan pribadi, dan bahkan teman-teman sekalian juga ada beberapa yang masih belum punya rumah. Kita sedang berusaha. Ya, kami pun juga belum punya rumah. Jadi kita sedang berjuang untuk itu sekalian. Dan kadang-kadang saya katakan bahwa kemuliaan di keluarga kita itu tidak harus di taraf kita, di level kita. Kadang-kadang level di anak. Betul ya? Ketika anak kemudian sukses, dia bisa menjadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga. Dan saya melihat ada anak-anak yang berhasil dari kampung, ketika dia berhasil di kota itu, dia bawa orang tuanya ke Jakarta ini. Mah, aku berikan rumah, aku berikan tempat yang nyaman, aku opening engkau, aku akan perhatikan engkau, begitu sekalian. Meskipun ada beberapa anak yang memang kata orang kualat lah, artinya orang sudah tua, sudah sepuh, kadang-kadang pikirannya udah kita masukin ke panti aja lah, panti jompo. Meskipun ada beberapa orang tua yang mereka sendiri yang pengen, saya pernah saksikan itu kan. Jadi orang tua berpikir, aduh daripada repotin anak-anakku, ya udah aku masuk ke sebuah panti.
dan pantinya memang cukup bagus gitu sekalian. Ada yang seperti itu, tetapi kebanyakan orang tua nggak mau seperti itu. Pengen supaya waktu anak-anak ini masih kecil dipelihara oleh orang tuanya, dan waktu aku sudah tua supaya anakku sendiri yang memelihara aku. Itu saudara sekalian. Ya puji Tuhan sekalian. Nah, prinsipnya adalah kita akan kembali kepada firman Tuhan tentang persepuluhan. Persepuluhan sesuatu yang diukur oleh Tuhan itu adil di skala profesi. Pemberian yang lain itu sifatnya sukarela. Betul ya? Kenapa adilnya gini loh. Kalau saudara masih punya penghasilan misalnya 100.000, persepuluhannya berapa? 10.000. Ketika orang itu kaya raya punya uang misalnya 10 juta, persepuluhannya? Iya. Jadi sesuai dengan ekonomi kita, Tuhan adil. Betul? Kalau sukarela itu sifatnya ya orang yang punya 1M, ya sumbang 100.000, siapa yang peduli? Kemudian orang yang sampai kayak janda miskin itu, yang kasih seluruh hidupnya, ya siapa yang peduli? Namanya sukarela, saudara. Yang diukur di Alkitab itu adalah persepuluhan. Hanya persepuluhan yang bernilai mengembalikan. Ya. Jadi hanya persepuluhan yang disebutnya mengembalikan daripada berkat daripada Tuhan. Lanjut. Dalam Nehemia 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam bahasa Indonesia masa kini 1, 2, 3, bawalah persepuluhanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Perintah untuk memberikan persepuluhan. Tuhan memerintahkan umat Israel untuk membawa seluruh persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Kalau sekarang itu adalah dalam gereja Tuhan atau bait Allah. Persepuluhan adalah 10% dari hasil panen atau pendapatan pekerjaan sesuai profesi yang diberikan sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan kepada Tuhan. Imamat 27 ayat 30 mengatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tujuan persepuluhan adalah untuk memelihara rumah Tuhan, termasuk para imam dan orang-orang yang melayani di bait suci, atau bahasa sekarang adalah full timer. Nah, kita nggak punya full timer saudara sekalian, kecuali kami sebagai hamba Tuhan di sini. Istriku pernah bekerja, saya juga pernah bekerja, tetapi beberapa waktu yang lalu kami memutuskan untuk tidak bekerja. Kami full untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, itu adalah sebuah panggilan yang tidak mudah. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Pangge, Pak, bagaimana Pak Wangge ini banyak keluarganya hamba Tuhan. Ya, bagaimana seorang hamba Tuhan yang mesti memberikan hidup dan waktunya untuk Tuhan. Di sini masih enak lah saudara sekalian, meskipun apa-apa beli ya. Tetapi kalau di kampung itu, persembahan buat kami itu bukanlah selalu berbentuk uang. Kadang hasil panen, kadang kambing, kadang ayam, ya, itu yang dikasih kepada kami. Tetapi luar biasa seperti saya katakan tadi, bahwa ibu saya itu adalah orang yang berhikmat. Jadi dapat misalnya panenan padi, dia taruh di selepan, di tempat pabrik penggilingan itu ya, titip di situ. Kemudian bisa piara ayam waktu itu. Nah, waktu saya kecil itu mau studi tur ke Jakarta, orang Lampung mau ke Jakarta, biayanya banyak. Dan saya tanya, Bu, gimana nih? Tenang aja lah. Waduh, tenang aja itu gimana maksudnya? Akhirnya ke pasar. Jadi ke pasar, kemudian dia jual ayam gitu. Kemudian mampir ke selepan, dia ambil
hasil gitu ya. Maksudnya Pak, dari gabah sekian ini kalau diuangkan berapa aja? Akhirnya dibawa pulang, dikit untuk buat kamu gitu ya. Itu kan luar biasa sudah sekali. Makanya bapak-bapak kalau melihat ibu-ibu kadang ada timbolan, ada emas-emasan gitu kan, investasi yang bagus kan emas katanya ya, yang terus naik begitu ya, termasuk Mas Sigit. Jadi nggak apa-apa Pak, ya udahlah, itulah untuk masa depan keluarga. Meskipun kadang-kadang emas kawin kita juga sudah lenyap juga. Siapa yang masih punya emas cincin pengantin itu? Siapa yang masih punya? Ini nggak ada. Oh masih Pak Beni masih. Jadi tabungan ya Pak Beni ya. Begitu. Untuk Bang Richard. Kalau Bang Richard sebentar lagi kan akan menikah. Ya. Kemarin kita ngobrol ya. Profesi siap bantu kan ya. Nah begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ala kita aja lah. Masalah kita kan menangani mengenai, kemarin kita sudah baptiskan isi dari Pak Wanggai, dan kemudian nanti juga ada penyerahan anak juga. Jadi kita melayani itu dan juga melayani pernikahan juga. Nah itu yang bisa kita lakukan sekalian. Dan saya melihat bagaimana ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang luar biasa, marifat yang luar biasa. Makanya dukung ibu-ibu yang asal mereka itu menabung dengan baik. Kemudian GBI mengaturnya adalah sesuai tata gereja dan sikon jemaat. Di tata gereja Betel Indonesia, saudara sekalian, bahwa gembala adalah pemimpin atau pimpinan dan ketua pengurus di dalam jemaat Tuhan. Kalau ada teman-teman yang dari gereja lain ya, misalnya ada dari HKBP, ONKP atau dari GKI misalnya, GBI agak beda. Kita bukan sistem kemajelisan. Jadi gembalalah yang bisa mengatur itu, termasuk keuangan. Jadi setiap lokal itu beda-beda ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Pengelolaannya beda. Kan ada orang bilang begini, aduh enak kayak Pak Yusya Abi Saputra ya, yang punya ambisi yang begitu luar biasa. Enak ya kayak pendeta Niko Noto Harjo itu, yang punya rayon di beberapa tempat itu luar biasa. Enggak, GBI sudah mengatur itu semuanya. Dan bahkan ketua BPP kami dengan papanya Umilis itu sudah katakan bahwa kami butuhkan saja lah. Selanjutnya itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk para full timer dan sebagainya. Nah begitu saudara sekalian. Tuhan jadi berkat bagi orang yang setia. Tuhan berjanji bahwa jika umatnya setia dalam memberi, Ia akan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Ini harus ada namanya kesetiaan, saudara. Mungkin ada beberapa orang yang kasih ini, Pak, saya udah kasih ini, ya tetap miskin saja. Enggak, ya tetap ada sakit. Bedanya apa dengan orang yang tidak kasih itu, saudara? Dan jujur sekalian, ketika kita melihat orang-orang yang memang sedang menghadapi masalah apa, kadang-kadang memang kita berpikirnya adalah apakah dia setia melakukan persepuluhan. Kadang terukur seperti itu, sudah. Ya. Istilah membuka tingkat-tingkat langit menggambarkan hujan berkat rohani dan jasmani yang akan diberikan kepada mereka yang taat. Berkat ini bisa berupa kecukupan materi, kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera. Jadi saudara sekalian, jangan sudah berpikir, wah, kayak nyogok Tuhan. Ya udah saya kasih persepuluhan, awas Tuhan kalau saya nggak kaya raya. Saya kasih persepuluhan, awas kalau saya masih ngontrak saja. Bukan begitu saudara. Karena berkat Tuhan itu terutama adalah damai sejahtera. Kami pada saat orang tua yang mengembalakan itu juga ada rasa itu saudara. Ketika tidak kasih itu ada rasa nggak enak gitu loh. Nah kalau saudara berpikir saya nggak apa-apa Pak, nggak merasa itu, mungkin ya maaf tidak melakukan itu. Kalau orang pernah melakukan itu dan kemudian tidak melakukan itu, ada rasa itu. Kok rasanya nggak enak? Dan aneh saudara sekalian, waktu di bulan itu tidak melakukan itu, kemudian kok tiba-tiba ada seperti binatang pelahap. Tiba-tiba kok sakit. Kemudian ada yang harusnya kendaraan nggak apa-apa kok ya bocor. Kemudian juga ring cycle kena atau bagaimana gitu ya. Kadang-kadang kita coba berpikirnya loh,
nominal yang harus dikeluarkan kok mirip yang harus saya setorkan untuk persepuluhan. Kadang-kadang begitu ya. Gak tahu apakah bagi saudara merasakan itu. Saya pikir yang pernah mengalami itu akan taat kepada persepuluhan. Baru kali ini saya bicara tentang persepuluhan, ya. Berkat ini bisa berupa kecukupan materi, kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera. Jadi enggak wujudnya keuangan semata, tidak, tetapi damai sukacita yang daripada Tuhan. Nah, itu kita enggak bisa dapatkan di dalam dunia ini, ya. Itu luar biasa. Banyak teman-teman yang sudah tidak bergaji, ada beberapa yang masih bekerja, ada yang menjadi kepala sekolah, dan itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa memanagenya dengan baik. Satu-satunya perintah mana Tuhan mengundang umat untuk mencobanya, itu adalah persepuluhan. Tuhan menantang umatnya untuk menguji kesetiaannya dengan cara memberi atau mengembalikan persepuluhan. Biasanya Tuhan melarang manusia menguji dia, Matius 4 ayat 7. Tetapi dalam hal persepuluhan Tuhan justru meminta umatnya untuk mencobanya. Satu-satunya yang uji akulah. Kau kasih ini dan uji aku. Apakah tidak datang berkat kepada kamu? Ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan dalam menepati janjinya kepada mereka yang setia memberi. Aplikasi persepuluhan mengajarkan ketaatan dan iman kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya meminta harta kita, tetapi hati yang percaya dan taat kepadanya. Berkat Tuhan tidak selalu berupa materi, tetapi juga dalam bentuk hikmat, kesehatan, damai sejahtera, perlindungan, dan lain-lain. Prinsip ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan dan tidak terikat pada harta duniawi. Di Taman Eden Tuhan menguji hati Adam dan Hawa terhadap semua buah di taman boleh dimakan kecuali buah larangan. Di zaman Abraham, Tuhan menguji hati Abraham terhadap anak perjanjian. Di persepuluhan ini Tuhan menguji hati kita. Intinya saudara bukan kalimat istilah persepuluhannya, tetapi saya pernah membahas ini dengan baik. Dan kemudian itu ada di sana itu gini loh. Kalau kita agak alergi tentang persepuluhan atau apa itu gini aja. Orang kalau memberi pasti ada berkahnya. Itu saja lah. Entah kamu bilang apa itu, kalau saya memberi, apalagi sifatnya menabur, pasti akan menuai. Itu saja, selesai. Jadi urusan kita adalah bukan masalah itu nanti dipakai untuk apa, tetapi pertanyaan buat pribadi kita adalah, adakah yang keluar dari tabungan saya, dari pekerjaan, dari gaji saya? Nah, kemudian dibahas lagi mengenai pertanyaan buat anak-anak muda, bagaimana Pak Siti? Ini sekalian. Kadang-kadang kita kan punya om, tante, waktu Sintia gitu ya, misalnya dapat angpau gitu ya. Nah, kita ajar, sebagian itu akan dari berkat Tuhan. Ya coba hitung dari kamu itu 1/10 berapa. Kita mengajar anak-anak seperti itu. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian juga, tetapi gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika itu berupa penjualan atau seperti apa, itu ada hitungannya sendiri, bukan seluruhnya, tetapi keuntungan dari keuntungan itu. Ya. Dari keuntungan itu berapa yang harus kita kasihkan gitu. Ya. Saya percaya dari awal mungkin sulit, tetapi lama-lama kita bisa. Kalau mau bertanya, tanyalah kepada orang-orang yang memberikan persepuluhan. Ada tercatat di situ. Dan kemudian kita lihat saja bagaimana perjuangan hidup mereka, bagaimana tindasan terhadap keluarga mereka, pribadi mereka, tentang apapun itu, dan kemudian bandingkan itu saja. Sekali lagi, bukan selalu harta benda, tetapi hal-hal yang lain, damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Amin. Jadi persepuluhan adalah Tuhan menguji hati. Jadi ujian hati, saudara. Orang bilang begini, Tuhan, aku berikan hidupku kepada Tuhan, seluruh kehidupanku, nyawaku saya kasih sama Engkau Tuhan. Betul ya? Kita bicara seperti itu. Tetapi hal-hal mengenai yang pelit,
Itu kadang-kadang masih kita lakukan, saudara. Bagaimana kita memberikan nyawa untuk Tuhan? Ya. Nah, makanya pertanyaan gini, Pak, kenapa ya? Waktu saya mau ngambil dari gaji itu kok sakit gitu. Rasanya enggak rela. Rasanya aduh, kita berpikir ini kok masih kurang. Untuk ini aja kurang, ini untuk ini kurang, apalagi diambil lagi. Pasti sakit. Ya. Nah, balik lagi nilai persembahan kepada Tuhan adalah korban persembahan. Mesti ada yang kita rasa, saudara. Kalau kita enteng lakukan itu, saudara, berarti saudara belum ada yang diambil dari kita. Betul? Kita traktir teman mudah nggak? Ya mudah, orang ada uangnya, ini bakso, Pak, ini mie ayam, kita langsung itu. Tetapi kalau sesuatu yang itu adalah nilainya, aduh, bahkan banyak kesaksian, saudara sekalian, di mana seorang ibu yang harus membayarkan uang sekolah anaknya, ya saya agak lupa itu ibu itu, dan kemudian Tuhan bicara dalam hatinya, kasih sama orang ini. Aduh, ini saya berhadapan dengan anak-anak saya, berhadapan dengan suami saya, bagaimana caranya? Tetapi itu kuat sekali dalam hatinya, kemudian dia kasih, dan luar biasanya Tuhan bisa gantikan itu. Dan ini memang berani, harus berani, saudara sekalian. Iman harus berani. Iman tidak ada perbuatan sama dengan mati, nggak ada faedahnya, saudara sekalian. Mari kita mengimani ini, saudara sekalian. Dan apapun yang saudara bergumul untuk ini, saudara coba cek masing-masing tentang hal ini, saudara sekalian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara sekalian, biasakan kebiasaan yang baik. Yang pertama adalah belajar. Lanjut, Bang. Belajar dari kebiasaan semut cerdik meskipun tidak sekolah. Dia punya pemimpin sendiri yang taat, semut itu, saudara sekalian. Nah, suatu saat saya melihat ada film kartun, semut sedang berbondong-bondong mencari nafkahnya. Nah, kemudian ada daun kan kecil, saudara, tapi buat semut daun itu gede sekali. Nah, waktu daun jatuh, nah bingung dia, wah kemana ini, bingung gitu ya. Ada filmnya apa itu judulnya dia. Dan kemudian ada seorang pemimpin, bukan seorang, ada semut pemimpin gitu loh, yang tokoh dalam kartun ini. Jangan berisik, jangan teriak-teriak gitu, ikuti saya. Akhirnya dia muter begitu, nah akhirnya muterin daun itu, akhirnya lolos sampai ke sana. Dan akhirnya tepuk tangan semuanya, semut itu. Nah, saudara sekalian, semut itu adalah salah satu binatang yang dicontohkan dalam Alkitab. Kenapa mesti semut? Ya, jadi Tuhan itu memberikan contoh yang sangat kontras, saudara sekalian. Banyak manusia yang disuruh belajar dari binatang-binatang. Ya, contohnya adalah semut ini. Yang kedua adalah belajar menyimpan saat sikon baik dan ada tabungan atau bekal saat sedang tidak baik atau paceklik. Sama dengan semut tadi. Saya teringat kepada tindakan Yusuf waktu di Mesir. Bagaimana Tuhan perintahkan Yusuf untuk di Mesir, bagaimana dengan jalan hidup yang seperti itu. Salah satu tokoh Alkitab yang saya kagumi, dan kemudian ketika dia menata semuanya, di masa kelimpahan itu Yusuf menabung dengan beberapa gandum yang di gudang semuanya, saudara sekalian. Dan akhirnya karena Tuhan sudah mendidik dia, memimpin dia, maksud saya. Dan kemudian ketika terjadi kelaparan seluruh dunia, makanya termasuk abang-abangnya akhirnya datang ke Mesir untuk mencari makanan, membeli makanan. Itu luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, belajarlah kalau ada tabungan, kalau ada duit, maksud saya, belajarlah menabung. Kalau tidak ada duit, lakukan perintah Tuhan, bayar persepuluhan, dan saudara akan diberkati luar biasa. Amin. Lakukan saja meskipun sakit, tetapi saya minta supaya saudara juga persetujuan antara suami dan istri. Ya, jangan sembunyi-sembunyi. Tuhan pengen semuanya terbuka.
Bang, kita mulai hitung yuk, kita akan berikan persepuluhan ini. Aduh gimana ya, anak kita masih kecil ini. Nah hari-hari ini kan sedang naik kelas ya, anak-anak kita. Siapa yang naik kelas? Angkat tangan. Siapa angkat tangan? Yang naik kelas. Yang lulus siapa? Ya, puji Tuhan jemaat kita semuanya naik dan lulus. Anak-anak senang. Dapat tas, dapat handphone baru, dapat hadiah dari mama papa. Orang tuanya mikir, ini bagaimana daftar ulangnya gitu saudara. Dan kemudian bagaimana cari kampusnya gitu saudara. Nah kita mensyukurilah untuk itu semuanya. Jadi kita bersyukur dan kemudian sang suami ya udahlah, mungkin kita coba aja. Kata Tuhan kan memang ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Itu kan saya ya. Tapi sekarang kita mau uji Tuhan. Hanya satu ini saudara yang boleh diuji dari Tuhan. Kasih saja. Dan yang kedua adalah ketaatan. Kalau baru kasih 1, 2 kali, 3 kali, setahun 3 kali, wah gimana Tuhan ini gak ada tuh gimana? Saya tetap keadaannya tidak baik-baik saja. Tuhan melihat kesetiaan kita. Sampai betul-betul setia hati kita diuji. Kemudian belajarlah rajin meskipun tidak terlalu pandai saudara sekalian. Yang penting rajin. Kemarin saya ulas tentang bagaimana orang pandai atau rajin lebih menguntungkan yang mana. Yang bagus dua-duanya. Tetapi kalau memang kita tidak terlalu pandai, IQ juga jongkok, cenderung tiarap saudara sekalian. Yang penting rajin, ya. Banyak orang-orang yang rajin akhirnya memang berhasil, ya berhasil kok. Makanya jangan jaim. Apapun kita lakukan yang penting halal, ya. Tapi ya enggak juga lah cuma esiman kemudian di perempatan atau gitu Pak Oga, enggak juga ya. Atau di stasiun begini ya enggak lah saudara sekalian. Tapi yang penting lakukan saja. Dan kita dikasih kelebihan. Saya bersyukur ibu sekalian punya kreativitas buka warung, ya itu luar biasa berkatnya. Ya Bu Femi ya, Sarah ya, Bu Marta juga. Jadi luar biasa. Jadi apapun kita lakukan lah, yang penting nggak nyolong, betul ya. Dan itu juga bisa membantu banyak orang kok. Dan kemudian orang bilang, aduh Pak, sekarang supermarket yang banyak itu di sekitar saya. Enggak, rezeki itu datang dari Tuhan. Meskipun kita buka itu juga ada orang yang nyaratin ya. Di media itu ada orang yang tabur-tabur air gitu. Supaya apa? Supaya pelanggan itu ketutup waktu dia jalan ke situ saudara. Apapun lah. Saya percaya anak Tuhan akan dilindungi. Amin. Yang penting waktu mau buka warung itu ya undang para pelayan Tuhan untuk mendoakan itu. Ya doakan dalam nama Yesus, dijauhkan daripada roh gelap, dijauhkan daripada penghuni tempat ini dalam nama Yesus, supaya ini laris oleh karena Tuhan sendiri. Amin. Amsal 10 ayat 22 mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, yang lain mengatakan bahwa kita diberkati saat kita tidur. Betul ya? Jadi teman-teman sekalian gak usah terlalu keras kerja sampai tulang-tulang ini dibanting, bukan tulang batang, banting tulang. Seakan-akan siang dibuat malam, malam dibuat siang, sampai betul-betul kita itu, ya saya katakan bahwa setiap kita itu tubuh kita akan semakin menua. Siapa angkat tangan ngacung yang merasa saya tidak akan pernah menua Pak? Siska. Ya puji Tuhan lah. Meskipun kita sudah tarik-tarik sini sekalian, udah semuanya operasi plastik lah apa. Nah justru kadang-kadang operasi plastik itu malah belakangannya nggak bagus. Ya, akhirnya malah kendor semuanya gitu ya. Apa adanya aja lah. Ya saya wajahnya Jawa ya begini, sudah wajah Batak ya begitu. Di wajah Batak mau dioperasi plastik tetap aja. Wajahnya keren kan, kayak Korea. Kayak ngomongnya, gimana kau? Tetap aja Batak itu. Ya, jadi apa adanya saja. Nah, ketika orang berpikir waktu habis baptis nanti, kemuliaan Tuhan terbersinar. Akhirnya Pak Wangge dibaptis, jadi orang Nias misalnya. Ya tetap aja jadi orang Papua. Nah sekalian tetap
Nah kemudian ada beberapa orang saya pernah sebutkan, intinya gini loh, kita hidup itu cuma sementara. Dan kemudian ketika kita meninggal nanti, kalau kita dikasih tubuh kemuliaan, semuanya akan komplit. Amin. Jadi siapa yang hidupnya pengen mancung, gak usah dipanjang-panjangin, gak usah dijepit pakai jemuran itu, gak usah ya. Yang ingin panjang gak usah dikasih karet waktu tidur supaya panjang, enggak. Nanti kita akan semuanya ideal, saudara. Amin. Makanya masuklah surga, supaya kita mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir saya akan tutup dengan ini. Terserahlah kata orang lain, yang penting bagaimana saya dengan Tuhan. Ya, setuju? Berangkat daripada pengalaman kita bahwa kita punya orang-orang yang kira-kira menjadi panutan, tetapi tidak juga begitu. Termasuk keluarga hamba Tuhan itu banyak sekarang diserang, saudara. Apa yang ketika seorang selalu melihat seperti itu, lihat pelayanan Tuhan yang kurang bagus dan bagaimana kita bisa down sendiri. Dan kemudian waktu kita akhirnya masuk neraka, apakah protes kita diterima oleh Tuhan? Tuhan, saya jadi malas ke gereja itu melihat itu WL-nya kurang bagus, pemain musiknya kurang bagus, apalagi gembalanya kalau khotbah udah lama, makanya malas saya ke gereja itu. Makanya kemarin ada yang usul ya, Pak Gembala, kalau bisa kita itu retret 3 bulan sekali. Oh bagus itu ya, artinya punya iman. Makanya saya bilang ke anak-anak muda yang putri-putri, carilah pasangan miliarder yang punya villa. Ya, jadi kita bisa pakai itu gitu ya. Anak-anak luar biasa loh. Jadi kepinginan mereka itu kemarin kita kumpulin bagaimana keinginan mereka terhadap gereja Tuhan dan bagaimana mengelola hati mereka untuk tetap nyaman di dalam gereja. Ya, tapi ala kita ya. Memang kepinginan mereka luar biasa. Kemudian pengen pagem, kok bisa kita tuh punya kamera DSLR yang gitu ya, yang keren gitu ya. Nah, di Natal anak muda kita bikin lighting aja Pak di sini Pak gitu ya, keren. Kita nanti ubah sininya menjadi background yang bagus gitu ya. Ya kita, ya puji Tuhan, kita akan usahakan itu. Kembali lagi apa yang mereka isyaratkan kepada kami itu adalah tergantung pada SDM. SDM kita masih kurang. Jadi makanya nanti bulan depan atau beberapa saat nanti kita akan bagikan lagi form bagi teman-teman yang akan melayani pekerjaan Tuhan. Saya ingin regenerasi secepatnya dilakukan, karena saya membayangkan juga Bang Yafet, Bang Berto, nah mereka masih stay di sini. Ujian kita enak saudara. Tetapi saya mikir ketika mereka nggak ada, bagaimana itu cara? Ya, makanya Pak Sab datang lagi untuk main bass. Rumit Pak. Rumit ya, karena anak muda udah luar biasa. Saya bayangkan kita itu banyak kok potensial dari anak-anak muda kita, luar biasa ya. Kita melihat dari youth saja udah banyak. Dan mereka kan sudah rekaman di atas. Dan arrangernya Jason, wes keren. Papa jadi kalah sama kamu ya. Puji Tuhan akhirnya studio di atas itu anak-anakku sudah pegang. Ya Ben kemarin juga sempat edit, si Jason juga sempat edit, dan luar biasa loh anak-anak kita itu ya. Ada penyanyi yang luar biasa, ada Mama Michael, ada Melisa, ada Raymond, ada Baby juga yang masuk kemarin. Siapa yang pernah masuk di dapur rekaman saya? Pasar pernah loh, Bu Linda juga pernah loh ya. Nah kemarin itu saya memang pengen supaya jemaat kita, jadi saya buat itu ceritanya begini, sederhana. Suatu saat pendeta Yakub ya yang menjadi ketua Kerwil itu datang ke saya, Pak, saya tuh punya lagu, saya juga bisa nyanyi, dan saya sedang membangun gereja. Kemudian nggak zamannya jual kalender, dan waktu itu masih bisa dengan CD. Bagaimana ya Pak? Saya nggak punya duit. Saya kan mau rekaman itu dalam rangka mencari duit, tapi saya nggak punya duit Pak, nggak punya modal. Oh gitu ya Pak, ya sudahlah. Apa yang ada Bapak rekaman jadi atas. Dan saya katakan kepada beliau ini, kita itu Pak, yang dijual bukanlah suara kita. Ya, saya melihat ada orang-orang hamba Tuhan
yang suaranya pas-pasan lah. Misalnya pendeta Erastus Sabtono misalnya, bagus ya. Tidak ada pendeta-pendeta lain itu. Yang kita jual dalam tanda kutip bukan itunya, tetapi proyeknya. Dan kami juga pernah ngalamin kan, di mana kita sudah kasih CD itu yang sudah ada, kemudian ada orang bayar, tetapi CD-nya nggak diambil. Berarti orang tersebut membeli bukan CD-nya, tetapi proyek apa yang akan dibuat. Nah, akhirnya saya buat itu, akhirnya semakin banyak, akhirnya cukup lengkap lah di atas itu. Nah itu, jadi potensi kita luar biasa, ya. Jadi teman-teman semuanya, nanti kita akan edarkan form itu, dan kemudian dari segi latihan juga kadang-kadang kita mulai sulit. Kemarin juga berpikir, siapa kan dapat kabar, oh nggak bisa latihan, ya udah kita ubah di hari jam 7 pagi gitu ya. Udah sepakat, Bang itu udah kasih kabar itu, dan kemudian ada perubahan, oh ternyata bisa latihan, akhirnya diubah lagi ya Bang. Akhirnya diubah semuanya, dan itulah keadaannya sekali ya. Jadi anak-anak kita mulai waktunya itu mulai sulit. Kita belum membayangkan lagi kalau Bang Beto nanti sudah berjodoh, punya istri gitu ya. Nah belum tentu istrinya kasih waktu sama dia. Ya, saya katakan anak-anak muda, kalau kau sudah punya istri, kau bukan milikmu lagi, milik istrimu. Jadi kadang istri juga ikut mengatur itu. Makanya saran saya, carilah istri yang takut dalam Tuhan. Kalau nggak ada di gereja S56, carilah tempat lain, tetapi yang Kristen, ya. Dan mereka semoga melayani. Jadi kalau suami akhirnya ada waktu untuk pelayanan, oke lah silahkan. Karena ini adalah berkat Tuhan, talenta yang daripada Tuhan. Ya, amin. Jadi saya katakan bahwa terserah orang lain apa katanya, yang penting saya dengan Tuhan. Itu saja saya. Ya. Jadi saudara kalau misalnya punya orang-orang di atas yang tidak menjadi teladan, masa bodoh. Dia urusannya sama Tuhan, saya pun urusannya sama Tuhan. Dan yang kedua, masalah kekekalan ini adalah pilihan pribadi. Betul? Semuanya pribadi. Jadi jangan sampai kita gondok sama orang, akhirnya dua-dua masuk neraka. Atau malah begini ceritanya, kita udah gondok sama orang itu, akhirnya kita nggak mau ke gereja, kita nggak mau melayani, kita udah pokoknya tinggalkan Tuhan. Orang tersebut bertobat, akhirnya dia masuk surga, kita enggak. Wah cilaka saudara. Makanya apapun kata orang terserah. Dan nanti ujungnya saudara sekalian akan banyak orang yang murtad. Tuh bayangkan saudara. Kalau di antara komplek kita yang semuanya Kristen, dari ORKB, dari HKBP, dari GKI, dari Betel, kemudian mereka sudah tidak ikut Tuhan, kita tinggal sendiri bagaimana? Ya. Dan kemudian saya bayangkan ketika seseorang kemudian ada di luar kota yang di situ nggak ada gereja sama sekali, adanya cuma Katolik misalnya. Bagaimana yang terjadi atas kita? Apa kita bisa ngomong sama Tuhan? Adanya cuma Katolik Tuhan. Saya kan karismatik, jadi saya ke gereja sampai 5 tahun, sampai kemarin saya dipanggil Tuhan. Kan nggak butuh itu sudah saya. Tapi puji Tuhannya hari-hari ini memang kita sesuai lah. Saya orang karismatik, jadi karismatik begitu ya. Nah, artinya itu adalah jalan Tuhan. Amin. Jadi tetap taati firman Tuhan, dan saya percaya pergumulan kita satu persatu akan dipecahkan oleh kuasa Tuhan. Amin. Mari para pemain musik, kita akan naikkan lagu ini. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karenanya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena cakapan,
Yesus, kami bangga punya Allah yang hebat seperti-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan hadir-Mu di ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai pada saat ini Tuhan Yesus, kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan lawatan kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Pada saat firman-Mu disampaikan hamba-Mu Bapak Gembala Sidang Tuhan, kami sungguh-sungguh mengerti dan kami diberkati oleh Tuhan. Tidak sekedar kami pendengar yang baik, namun kami hidup menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Supaya lewat kehidupan kami nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini yang sungguh mengajar kami, mengingatkan kami kembali. Supaya kami hidup di dalam kekudusan Tuhan. Supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kami hidup dalam ketaatan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapak, Engkau telah mengurapi dia ya Tuhan. Engkau telah memberkati dia ya Tuhan Yesus. Pakailah dia menjadi Tuhan Yesus lebih baik seperti yang Kau rencanakan Tuhan. Sampaikan hamba-Mu ini kepada seluruh rencana panggilan-Mu ya Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulutnya memberkati sidang, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk kami terus bertumbuh dan berbuah-buah ya Tuhan. Karena Kau mengendaki kami Tuhan memiliki buah yang baik ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala Sidang ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga besar Gembala Sidang ya Tuhan Yesus. Berkati apapun yang menjadi Tuhan rencananya, apapun yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau Yesus yang menjadi jawaban atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hamba-hamba-Mu seluruh tim Presence Worship yang hari ini melayani Tuhan dan melayani kami semuanya. Kami sungguh diberkati Tuhan Yesus. Engkau tambah-tambahkan urapan baru atas mereka Tuhan. Menjaga kekudusan di dalam Tuhan ya Bapa. Dan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini, yang mendengarkan firman-Mu, yang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami Tuhan Yesus datang Tuhan dan pulang tidak pernah sama. Kami pulang membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Hidup kekal ada dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Yaitu firman-Mu yang berkuasa mengubah pola pikir kami. Firman-Mu yang berkuasa memperbarui cara pandang kami. Untuk kami terus ya Tuhan Yesus diajar terus sesuai dengan kehendak firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Bahkan saat ini pun ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cuaca yang baik yang Kau berikan kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari Engkau terus Tuhan menyertai kami. Engkau Allah kami yang Immanuel ya Tuhan. Engkau ada di segala musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh sidang-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dan sidang-Mu ini berdiri teguh oleh karena Tuhan ya Bapa. Engkau ada dalam sidang-Mu dan alam maut tidak dapat menjamahnya ya Tuhan. Apapun yang menjadi program dalam sidang-Mu kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Manusia yang berencana namun keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan kami terlalu yakin bahwasanya sidang-Mu akan berdiri teguh dan jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Melalui sidang jemaat, melalui seluruh peran pelayan-Mu Tuhan. Karena kami hidup pelaku firman-Mu, maka Engkau mempercayakan jiwa-jiwa kepada sidang-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mulai dari gembala kepada pengurus pelayan Tuhan, dan kepada seluruh jemaat Tuhan, bahkan anak sekolah minggu, ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Segala kuasa kegelapan yang menghalangi setiap doa kami sampai di hadirat Tuhan kami ikat, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus. Karena firman-Mu berkata segala nama yang dapat disebut di langit, di bumi, di bawah bumi akan tunduk di dalam nama Yesus. Segala kemuliaan, kuasa, hormat hanya bagi-Mu bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat kita akan mengumpulkan sembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang dipercayai Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan.
Biar setiap apa yang kami miliki menjadi rupa harum dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika kau memberi pasti dapat firman Tuhan. Jika kau menabur pasti kau menuai. Dan Tuhan hukumnya beri yang terbaik dengan sukacita. Bintang firman akan dibukakan. Siapa memberi pasti akan diberi. Terujilah mengatakan berhutang. Jika kau memberi pasti berkati. Kata firman Tuhan. Jika kau menabur pasti kau menuai. Itulah hukumnya beri yang terbaik dengan sukacita. Bintang ilahi akan dibukakan. Siapa memberi pasti akan diberi. Terujilah Tuhan akan berhutang. Terima kasih untuk persembahannya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persepuluhan dan kolektor dan juga dana-dana lainnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Ada yang baru pertama kali selain Mama Nicholas ya yang ada ini, silakan bisa berdiri Bu. Ya, saya belum tahu namanya persis, jadi saya panggil sarannya saja. Tuhan berkati ya Bu. Kemudian ini ada Ibu siapa tadi ya? Silakan berdiri sama anak-anaknya. Ina Nevi, ya puji Tuhan, tepuk tangan Bu. Salam kanan kiri. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian, amin. Nah, untuk pekan ini sekarang kita akan mengadakan PWB, kemudian doa online, dan kemudian dihimbau karena di Papanjitan tetap buka untuk Komsel Wikumene ya. Hari Kamis jam berapa? Jam 5. Silakan hadir untuk mendukung, karena bagaimanapun Ibu Sinta memang sebelum ke kita juga udah di situ ya panggilannya ya. Nah, kemarin saya di Argo tuh ketemu dengan seorang anak muda, Yoel ya dia namanya. Itu luar biasa, jadi dia punya panggilan untuk melakukan penginjilan seperti itu. Dan dia sederhana saudara. Jadi dia naik ojol, kemudian kok ada rasa dalam hati, apa ini? Dan kemudian dia tanya-tanya kepada waktu itu sebelum sampai, Pak ada keluhan atau apa? Ternyata dia punya sakit gitu ya. Kemudian didoakan di situ. Ya, sederhana begitu. Ya, ini anak muda loh. Ini adalah salah satu personil di Sudirman Worship. Dan katanya sih mau ajak Jason untuk kerjasama, karena dia berkeinginan untuk buka wadah untuk pelayanan anak muda begitu ya. Jadi melalui worship begitu ya. Dan dia juga memang dia cerita banyak. Awalnya dia ada panggilan itu karena kan keluarga Batak ya, tahu aja ya. Karena abangnya juga luar biasa, jadi musisi juga. Ya dia pikir kok stagnan gitu loh. Nah setiap itu kok dipakainya di hal worship melulu gitu loh. Sampai kemudian di aku ketemu Pak Jeffrey juga, itu juga wadah yang rohani gitu. Jadinya wah saya memang panggilan Tuhan di situ. Akhirnya dia ya udah sepakat untuk melakukan itu. Jadi saya undang teman-teman yang mau datang, siapapun boleh ya Bu ya. Siapapun boleh, cuma kita untuk hadir jam 5. Jam 5 sore bukan pagi ya. Nah kemudian WBI akan dilakukan pada hari Jumat, Sabtu latihan PW, kemudian minggu depan kita akan perjamuan kudus. Siapkan hati kita, mohon ampun kepada Tuhan supaya perjamuan kudus menjadi sesuatu yang meninggalkan hidup kita. Dan terima kasih untuk luar biasanya teman-teman sekalian, meskipun sakit-sakit, karena hari-hari ini memang cuacanya luar biasa ya. Kemarin juga si adiknya Nicholas itu Pak
Mas itu juga sempat sakit kemarin. Dan tadi malam saya posting anaknya Ibu Sinaga, Ibu Yati juga sakit. Ada di oh nggak kirain nanggapin. Itu ada di daerah mana ya? Luas Pasar Minggu ya. Nah, daerah situ sakit juga. Dan saya terima kasih untuk upaya bagi saudara untuk datang ya. Itu adalah kemurahan Tuhan. Dan dibarengi juga cuaca kita juga bagus hari ini ya. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Dan saya mohon juga meskipun hujan, ya usahakan tetap datang. Sedia payung sebelum hujan. Meskipun Car Free Day juga tetap jalan, antisipasi saja ya. Amin, itu saja. Dan juga ada beberapa Ibu Linda masih perjalanan darat menuju ke Medan ya Pak? Medan. Saya tanya tadi Pak Siomi, kenapa jalan darat? Karena mau ke Pekanbaru dulu ya Pak? Di mana itu? Kapasitasnya singgah di mana? Oh nggak jadi. Kalau tahu nggak jadi naik pesawat ya. Iya. Tetapi darat memang lebih kepres lah ya. Ya kalau dihitung-hitung perjalanan dengan makan-makan sih kayaknya mirip-mirip juga takutnya. Karena waktu panjang ya. Siapa yang dari Medan? Kalian tuh orang luar biasa, jauh-jauh ya. Tapi memang pantang pulang sebelum berhasil. Puji Tuhan ya. Jadi tetap sepakat saja menyatu ya. Apapun kegiatan kita, apapun firman Tuhan yang disampaikan, lakukan dengan baik. Pada anak-anak muda ada yang bilang begini, Pak, kalau bisa kita itu dalam ibadah itu interaksi gitu ya. Artinya bisa ngobrol gitu ya. Nah, saya bilang begini, itulah kenapa kita bentuk komisi. Supaya di komisi itu ada selnya, yaitu bisa sharing sama-sama. Nah, kalau ditanya Pak Wanggi juga suka yang khotbah seperti ini. Tetapi ada juga mungkin beberapa yang suka, tapi ada beberapa juga mungkin gajinya kelamaan Pak Gembala ini. Kalau udah ngomong, gak bisa ini, gak bisa diem gitu ya. Nah, itu maafkan saya ya kalau memang tipikal pembicara pengajar seperti itu. Karena saya pun juga seorang guru tadi. Jadi pengennya jadi gini, kalau sudah kasih persiapan itu, oh ini perlu, lama-lama panjang selesai. Ya Pak Thomas gitu ya. Jadi kita banyak guru di sini selesai. Pak Thomas sama Ibu kan juga STH ya Bu ya. Ya, jadi kemarin saya tanya juga kepada Pak Apin, kepada Pak Yogi juga. Oh iya, mereka memang ada di STTB waktu itu. Puji Tuhan. Mereka juga pelayan Tuhan kok. Ya. Jadi makanya saya buka untuk kembali termasuk Hana Baby kemarin juga singer di sini kan keren ya. Nah buat kami tidak model audisi mirip Indonesian Idol gitu lah. Yang nanti ada pulang bawa koper, nggak ada gitu ya. Artinya ada lebih kepada yang penting punya hati daripada punya skill yang luar biasa tapi nggak mau taat, nggak mau didik, nggak mau belajar, ya untuk apa gitu ya. Nah kemarin juga saya melihat ada Ibu Mika juga yang doa di WB itu luar biasa polos banget. Nah itu saya pikir wah keren loh. Jadi artinya apa adanya di hadapan Tuhan. Ya, nah, kita juga sama Tuhan juga bisa bahasa Ibu. Ya, bahasa Nias lakukan, bahasa Batak lakukan itu kan lebih enak ya ngobrol sama Tuhan dengan sejarah seperti itu. Kalau agama lain mesti bahasa Arab saudara. Ya. Nah kalau orang Muslim ke Kristen itu beragamanya mudah. Ya, tapi kalau orang Kristen ke Muslim, saya percaya untuk sholat 5 waktu juga belum tentu bisa. Ngomongnya aja susah. Gimana mau sholat? Nah kita bersyukur kita bisa pakai bahasa ibu. Tuhan Yesus, tangan dong ngepeng nih, gitu ya. Tuhan tahu kok bahasa Batak ya. Percaya dia. Puji Tuhan itu saja ya. Nah untuk Natal sekalian, memang kita sedang bergulir terus dalam hal dana atau apapun juga dalam hal acara juga kita akan sepakati yang terbaik saja. Tapi saya percaya kalau semua kita sepakat menyatu, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Kita nanti adakan pada tanggal 25. Kemudian hari 31 atau 1 nanti kita adakan. Jadi tahun ini untuk umum raya cuma 2 saja. Natal sama ibadah tutup tahun atau tahun baru. Jadi lebih ringkas ya. Puji Tuhan itu saja. Terima kasih, tetap semangat ya. Puji Tuhan.
Siapa yang mau pulang mau ke PRJ ini? Kali ada macet ya. Bibi nggak mau ya Bi ya. Enak ke puncak ya Bi ya. Gerah ya. Puji saja, puji Tuhan itu saja saya sampaikan, kita bagi berdiri. Oh iya, kesempatan kedua, sorry. Kita akan menjalankan kesempatan ada yang ibu-ibu yang kita jemaat yang baru untuk ngobrol-ngobrol ya. Kita akan baik berdiri. Kami berdiri. Kami berdiri menghadap hadirat-Mu, membawa berkat-Mu, hiduplah kami. Sirkai kami dengan kerja-Mu, kasih karunia-Mu setiap hari. Damai-Mu selalu meliputi-Mu, untuk jiwa roh kami sampai akhir hidup. Kiranya kasih setia-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Kiranya berkat surga-Mu turun ke atas kami sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, berkati semua pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Berkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan, talenta yang semakin bertumbuh berkembang dalam takut akan Tuhan. Dan diandalkan seluruh usaha jemaat, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka tidak lupakan Tuhan, tentunya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk memberkati mereka. Berkati yang sakit dengan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang sedang sedih Tuhan akan hiburkan, yang sedang lemah Tuhan kuatkan, dan sedang luka Tuhan akan balut dengan kasih Kristus. Dan biarlah roh kesatuan turun ke atas kami, sehingga kami menjadi sahabat-sahabat teman, teamwork yang bisa bertumbuh berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita ucap syukur untuk segala apapun yang Tuhan kerjakan dalam rumah Tuhan ini. Kami percaya Tuhan semua karena rahmat dan juga anugerah Tuhan. Gereja ini ada oleh karena anugerah Tuhan, sejarah yang panjang, dan kami percaya ini bukti bahwa gereja ini adalah disertai oleh Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang baru, jiwa-jiwa baru, kiranya mereka nyaman, diberkati oleh Tuhan. Apapun itu mereka ingin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin rela berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati untuk depan Tuhan, untuk Natal kami, Natal setelah minggu, Natal WBI, Natal umum, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati PWP, doa online, Komsel IBJ, dan juga latihan PW untuk ibadah raya Perjamuan Kudus minggu depan, dan juga ibadah sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami butuhkan untuk regenerasi para pelayan Tuhan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Setiap kegiatan komisi untuk kas-kas wilayah kami serahkan sama Tuhan, supaya diberkati oleh Tuhan. Dan juga penjualan untuk dana Natal akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami sudah hadir dan kami ingin terima berkat daripada Tuhan. Mari angkatkan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun ke atasmu, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.
Pertama kayak gitu sampai lampu tidur